mathalul mu'min mathalus sabilatil dhahab. Inna nafakhat 'alaiha ahmara wa in wazanat lam tangkus. Sekarang pertanyaan harus bisa jawab. Bunda ini sudah jawab sebelumnya. Kenapa kita dimisalkan seperti emas? Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kami diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah majelis yang mulia ini. Semoga kedatangan kami ke tempat ini dan kedatangan kita semuanya ke rumah Bunda Ning ini menambah keberkahan bagi penghuninya dan kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tertulis dan tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu surat dan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang orang yang kayanya luar biasa, yang tidak lain tidak bukan ayat ini bercerita tentang Qarun. Siapa itu? Qarun. Ketika Qarun diingatkan, Qarun, sedekahkan hartamu, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kamu ini dapat nikmat dari Allah. Tapi Qarun menjawab, "Qul innama utituhu ala ilmin indi," kata Qarun. Ngapain saya berbuat baik sama mereka? Saya bisa kaya seperti ini karena memang saya itu pintar dan ini gara-gara ilmu saya. Maka Ibu, andai hari ini Allah memberikan kenikmatan, kelapangan rizki, Masya Allah hari ini berduyun-duyun datang ke tempat majelis ini. Kalau kita sebagai pengurus, oh ini gara-gara kita memang bagus. Apalagi yang bicara ini gara-gara pembicaranya. Ini sudah ngopi akhlaknya Fir'aun. Jadi setiap ada nikmat yang datang merasa bahwa itu karena jasanya. Kalau ada acara sukses itu gara-gara saya, gara-gara kita, gara-gara panitianya. Kalau kita lisannya berbicara seperti itu, berarti kita sudah ngopi akhlaknya Fir'aun. Qarun, Masya Allah, sama saudaranya ya. Namun ada contoh yang luar biasa yang kita sudah hafal ayatnya dari dulu kita ngaji. Ketika Nabi Sulaiman meminta tentaranya, ada jin, ada manusia, kemudian ada manusia yang solih, ada hewan. Ketika itu Nabi Sulaiman meminta siapa di antara kalian yang mampu memindahkan Ratu Balqis, istananya Ratu Balqis. Kemudian jin angkat tangan. Saya akan pindahkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman itu beranjak dari tempat duduknya. Itu kata jin. Tapi kata orang soleh, rajulun salih, katanya apa kepada Nabi Sulaiman? Saya bisa memindahkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman apa? Berarti yang menang jinnya atau orang solehnya? Ini sekaligus pengumuman Bu, dari dulu yang namanya jin itu sudah kalah tender. Gitu? Kalah toh? Tadi jin itu kecepatannya berapa? Menang orang soleh. Lah kalau kita hari ini kok bolak-balik ditaklukkan jin, ya kita berarti kalah. Semestinya kita yang menang karena dari zaman Nabi Sulaiman itu setan itu sudah kalah tender sama orang soleh. Maka insya Allah Bismillah
ayo hatinya di sini hari ini, fisiknya di sini, pikirannya di sini, supaya kita total. Jangan sampai fisik kita di sini, hati kita tidak di sini, dan pikiran kita membayangkan yang masa lalu atau masa depan. Maka apa kata Nabi Sulaiman setiap mendapatkan nikmat ketika istana itu betul-betul dipindahkan? Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liabluwani aashkur am akfur." Kan dulu sudah pernah diajarin kalau ya Allah ibu cantik sekali, jawabannya Bunda Neng itu baik sekali, selalu jawaban beliau hadza min fadli Rabbi. Ketika saya memuji Bunda Lilis pun menjawab hadza min fadli Rabbi. Saya awali supaya kita tambah semangat ngajinya. Bu, ada satu binatang di dalam surat Al-Kahfi yang diabadikan Allah langsung masuk dalam Al-Quran. Siapa binatang itu? Padahal menjauh. Kalau di Banjar ada bencoleng, ada penjahat, ada orang yang tahu aturan. Kalau ngatain orang biasanya gimana? Nah gitu kan? Lu gitu kan? Jangan dikatakan. Tapi bagaimana Allah memasukkan hewan ini diabadikan di dalam Al-Quran? Hewan ini punya keistimewaan apa? Maka dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur, dan kami bolak-balikkan badan mereka ke kanan ke kiri. Kira-kira kenapa dibolak-balikkan Allah? Betul. Ibu kalau punya saudara stroke, mohon maaf, kemudian tidak bisa bangun, biasanya diuji Allah dengan kulitnya apa? Makanya ada kasur apa itu? Nah, kasur yang ada udaranya itu khusus untuk orang-orang yang sakit supaya kulitnya tidak apa? Tidak melepuh. Tapi lihat keagungan Allah. Ashabul Kahfi itu dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi tidurnya beliau tuh miring ke kanan, miring ke kiri supaya tidak apa? Allah Akbar. Sedangkan anjing mereka memunjurkan kedua lengannya di pintu gua. Jadi anjingnya itu duduk manis di pintu gua. Sudah sampai di sini pertanyaannya. Mengapa anjing Ashabul Kahfi diabadikan di dalam Al-Quran? Bahkan ada ulama tafsir mengatakan bahwa anjing inilah yang telah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa jawabannya itu? Allahu Akbar. Karena anjing itu ikut orang solih berdakwah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini di ruangan ini siapa yang datang ke sini dan undangannya itu kertas? Tidak. Semuanya undangannya lewat apa? Berarti yang nge-share pengumumannya dapat pahala seruangan ini tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau mohon maaf anjing saja diabadikan oleh Allah, bahkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga gara-gara mendukung dakwah, maka ibu yang di rumah meninggalkan setrikaan, meninggalkan anak-anak, meninggalkan pekerjaan rumah sebentar, kita mau ngaji paling lama 1 jam, insya Allah kita semuanya dicatat sebagai ahli jannah. Amin. Syaratnya ngajinya ikhlas. Dan orang ngaji itu dijamin. Coba di akhir ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mau berturut serta dalam dakwah itu dikatakan Allah sebagai orang yang apa? Beruntung. Lagi, orang ngaji itu pahalanya seperti orang jihad. Ini ayat di pondok kami. Kami bilang ini ayat kiai kami, karena kiai kami selalu berkata ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang Islam itu jangan jihad semuanya, kata kiai kami. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, kata kiai kami. Mbok yao ada satu orang di antara sekian banyak orang itu jangan berjihad semuanya, tapi podo sinau liyatafaqahu fid-din. Pada sinau memperdalam ilmu agama. Jadi ibu ngaji ini pahalanya sama dengan orang apa? Jihad. Padahal ngajinya sambil ngantuk, ya kan?
Mohon maaf, kadang jasadnya di sini tapi pikirannya nggak di sini. Tapi Allah itu sangat sayang. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memenuhi majelis kita dan nggak bubar sampai majelis kita bubar. Jadi yang ngantuk, yang tidak ngantuk tetap mendapatkan rahmat. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa konsentrasi dan tidak ngantuk. Jadi Allah tugaskan malaikat, nggak punya tugas lain. Malaikat itu hanya memiliki tugas memenuhi majelis taklim. Dan Rasulullah mendikau bukan berjajar seperti ini malaikatnya, tapi bertumpuk sampai ke arusnya Allah, bertumpuk seperti ini. Bukan berjajar. Kalau berjajar hanya muat 10, tapi 10 orang bertumpuk ke atas berapa? Itulah malaikat-malaikat yang hadir di antara kita hari ini. Insya Allah untuk mendoakan kita semuanya. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang ngaji itu berarti sudah ikut jalannya para nabi, karena innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apakah ulama harus pegang seperti ini? Apakah hanya yang bersorban dan sudah pergi ke Mekah? Tidak. Ulama itu di dalam ayat yang lain dikatakan ulama itu orang yang takut. Jadi kalau ibu perempuan nggak pakai baju ketat karena takut kepada Allah, berarti ibu sudah masuk kepada orang-orang yang berilmu. Kalau ibu berdagang karena sudah ngaji nggak mau mencurangi timbangan, berarti berdagangnya sudah masuk golongan berdagangnya para ahli ilmu. Maka bersyukurlah. Dan yang sebelum terakhir, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali ucapannya orang yang ngajak ngaji. Ayo, siapa yang di ruangan ini tadi ngajak saudaranya sebelum berangkat? Dengan harus minum, yuk. Tadi ada yang ngajak, yuk mau jemput baik Pak Wonosobo begitu. Itu tadi ada yang ngajak nge-share, itu pahala yang terbaik. Dan yang terakhir ini surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Yasin. Kayaknya apa surat Yasin? Coba kita baca bersama-sama. Wahid, Itsnain, Tsalasa. Ibu biasanya baca surat Yasin ketika kita tahlil atau ketika ada kematian, ibu sering baca itu. Ada nggak yang bisa menjelaskan ayat ini? Kira-kira ibu baca ayat ini sudah berapa ratus kali? Bagaimana ceritanya? Waja'a min aqsal Madinah, ya Muhammad, datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah. Aqsa itu paling pinggir, di pelosok. Makanya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling pinggir. Siapa yang datang? Rajulun. Gak disebut namanya, dia pangkatnya apa, dia punya apa di rumah, kendaraannya berapa, enggak. Tapi Allah, ya Muhammad, lihat apa yang beliau ucapkan. Qala ya qaumi, wahai kaum, wahai bapak, wahai ibu, wahai yang ada di Banjarnegara. Apa kata laki-laki ini? Ittabi'ul mursalin, ikutilah. Pak, udah minta tolong charger, baterainya habis. Kita sudah lupa, ya Allah, ikutilah para nabi. Jadi orang ini ujuk-ujuk datang dari kampung ke sebuah kota yang kata para ulama tafsir, saking belejutnya anggota kota ini sampai diutus 3 nabi. Tapi tetap mereka nggak mau mendengarkan 3 nabi ini. Ketika laki-laki ini datang, dia berkata, wahai penduduk Banjarnegara, ikuti 3 nabi ini. Ngomong begitu toh. Lalu umatnya itu marah, kemudian injak laki-laki ini. Di dalam riwayat disebutkan sampai laki-laki ini isi perutnya itu keluar. Lalu oleh Allah laki-laki ini dimasukkan ke dalam surga. Ketika mau dimasukkan ke dalam surga, laki-laki ini minta izin kepada Allah. Ya Allah, andai saya boleh mengatakan kepada orang Banjarnegara, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga? Kenapa kamu minta ditunda? Saya pengen ngomong sama orang Wonosobo, sama orang Banjarnegara, kenapa saya bisa masuk surga?
Pertanyaannya Mbak Eva, kenapa laki-laki ini dimasukkan ke dalam surga, Bu? Karena apa, Bu? Mengajak kepada orang-orang untuk mengikuti Rasul. Betul. Jadi ngajak orang ngaji, ngajak orang taat kepada Allah. Kalau itu ikhlas tujuannya karena Allah, itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Apalagi ibu datang ngaji, keluar juga uangnya, ngurusi pengajian, menyiapkan karpetnya, menyiapkan speakernya, menyiapkan, Masya Allah, ada anak Down syndrome di depan Masjid Al-Arqam di dekat rumah kami itu. Dia melihat, kalau orang melihat anak Down syndrome itu cacat, betul, kayak kurang, kayak nggak gendek. Tapi setiap ada pengajian seperti ini, anak ini mata sandalnya ibu-ibu berjajar dengan rapi. Allah, gerimis nggak mau meliuk, mohon maaf karena tidak sempurna. Jadi ketika gerimis datang itu ya tetap putar-putar, malah menikmati hujan. Tapi sandal kami itu ditata rapi oleh anak ini. Allah, maka barang siapa cawe-cawe dalam dakwah, ada bagian sandalnya, bagian taplaknya, bagian minumnya, bagian jajannya, bagian absennya, bagian baca sholawat, bagian baca Quran. Kalau kita ikhlas karena Allah, jaminannya adalah surga. Tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, karena ayat yang kita baca tadi, setan itu akan datang dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, kita akan digoda terus. Dan yang nggak bisa digoda hanya orang-orang yang ikhlas. Maka di mukadimah ini, mari ibu semuanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah untuk kedatangan kita pagi hari ini. Eva, kamu mau cari apa? Mau cari dunia ke Banjarnegara? Mau cari pujian orang ke Banjarnegara? Mau cari dikatakan orang baik ke Banjarnegara? Kalau carinya itu dikasih. Tapi kalau carinya ridha Allah, semuanya insya Allah dikasih. Maka ibu, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Semoga Allah memasukkan itu ke dalam hati kita. Ingat pesan Imam Syafi'i kemarin, barang siapa mendengarkan dengan telinga, apa yang ia dengarkan hanya akan menjadi cerita. Barang siapa mendengarkan hanya dengan jasadnya, maka itu akan menjadi ilmu tok. Tapi barang siapa mendengarkan dengan hati dan seluruh keikhlasannya, insya Allah yang kita kaji hari ini akan menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, aku dengan nabi-nabi terdahulu seperti bangunan yang terbuat dari bata. Sudah lengkap pintunya, sudah lengkap pintu gerbangnya, semuanya lengkap. Kecuali ada satu lubang saja yang belum terisi satu batu bata. Lalu Rasulullah SAW berkata, orang-orang berkata seandainya ada orang yang melengkapi lubang itu. Lalu Rasulullah berkata, dan aku yang melengkapi lubang itu, dan aku adalah labinah ini. Bayangkan, ada orang paling mulia di muka bumi ini memisalkan dirinya hanya seperti apa, Bu? Batu bata. Allahu Akbar. Saya berharap Allah ridho dengan seperti ini. Itu saja, Bu. Masya Allah. Jadi ada manusia paling mulia di muka bumi ini hanya memisalkan dirinya seperti apa, Bu? Seperti batu bata. Coba Mbak Eva tanya, kalau ada bata di rumah ibu, cuman satu tok ditaruh di mana? Di pojokan, di butulan, saya kadang untuk bandel tabung gas atau bandel pintu. Karena tidak berharga satu bata itu. Tapi alangkah mulianya Muhammad SAW memisalkan dirinya seperti batu bata saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyanin yashuddu ba'duhum ba'dah. Lihat pondok ini, lihat masjid ini. Ada kaligrafi yang begitu indah. Ada asma Allah, ada nama Nabi Muhammad, ada kaligrafi bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada karpet hijau. Kita berharap hari ini sholat di karpet hijaunya Al-Madinah, besok kita sholat di karpet hijaunya Masjid Nabawi. Amin ya Allah. Tidak ada
Betapa sering ketika ada bangunan indah kita memuji alangkah indahnya, tapi kita lupa bahwa jauh di bawah masjid ini ada besi yang bertugas menjadi cakar ayam. Ibu bayangkan kalau besi tidak mau di dalam, lalu besi berkata, nyomoh nang jero ora keton. Orang wong kenal nyong gak metu, pokoknya nyong gak keton. Lalu besi itu menonjol di antara tembok-tembok ini. Karena besi nggak terima, batu bata pun nggak terima. Saya ya ngomong nang jero ora keton, ora tenan. Wong kaya orang ngerti nek nyong sing sedekah, wong kaya orang ngerti nek nyong sing ngurusi pengajian ini. Maka saya mau tenan juga. Maka batu bata nggak mau di dalam ikut nongol juga. Diikuti oleh pasir, diikuti oleh kantor, diikuti oleh kusen. Ibu bisa bayangkan kira-kira bangunan kita bentuknya seperti apa? Pakai betul tidak indah sama sekali. Maka begitulah kehidupan kita, kata Nabi Muhammad. Orang mukmin itu seperti itu. Ada bagian belakang layar, ada bagian yang ngurusi di belakang, nggak pernah di depan. Tapi kalau nggak ada beliau, pengajian ini nggak bisa terlaksana. Ada yang harus di depan, mimpin, jadi pembawa acara, baca sholawat. Karena kalau ada yang begini, pengajian ini pun tidak berjalan lancar. Maka tidak mungkin semua orang di majelis ini jadi ketua majelis. Gak mungkin semua orang di depan sini mimpin di depan. Gak mungkin semuanya orang duduk di tempatnya Mbak Eva di sini. Harus ada yang di depan, ada kalanya di belakang. Dan orang beriman kalau menyadari ini, ada satu saatnya kita di depan, ada saatnya kita di belakang. Kalau di belakang ya kita gak usah minta dihargai. Oh, memposisikan diri, saatnya saya hari ini di belakang. Bayangkan kalau acara dinas di kabupaten yang dihormati nomor 1 siapa? Bupati. Nomor 2? Wakil bupati. Nomor 3? Lanjut dengan sekdanya. Terus kalau di kantor polisi yang dihormati pertama siapa? Kalau di pengajian seperti ini biasanya yang disebut pertama yang mengisi. Kalau suatu saat Mbak datang ke majelis yang itu di kabupaten dan yang duduk di depan itu bupati, ya tidak boleh kemudian kenapa-napa hati kita. Karena ada waktunya dan ada tempatnya masing-masing. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berkeluarga. Kalau semuanya ingin di depan ya nggak jadi. Kalau di keluarga ibu pengen mimpin, suaminya pengen mimpin ya nggak jadi. Dan di keluarga pimpinannya itu siapa? Suami. Jadi ada yang tanya, sudah manut sama suami? Manut sama suami. Insya Allah dengan kita manut pahalanya itu surga. Gitu. Jadi nggak semua orang itu harus tampil. Jadi ada yang di dalam menguatkan. Tapi garis besarnya, apapun bagian kita di sebuah bangunan, jadilah bagian yang kualitasnya itu terbaik. Kalau ibu bata, jadi batanya kebumen atau panggilan. Kalau ibu genteng, pastikan ibu adalah genteng basoka. Kalau ibu itu besi, pastikan 8 SNI full. Hati-hati ini mengandung iklan. Jadi kalau ditawarin besi 8 itu harus tanya benar. 8-nya itu full apa tidak, SNI apa tidak gitu. Jadi apapun bagian kita, ibu mau jadi panitia di bagian manapun, pastikan kita melaksanakan itu yang terbaik. Ada yang jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Ada yang jadi panitia, jadilah panitia yang terbaik. Kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Apabila kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya pun ikut sakit. Ini yang kita tidak bisa. Yang baru kecelakaan kemarin namanya siapa, Bu? Ya, suaminya namanya? Iya. Anaknya namanya? Iya. Artis yang baru nikah kemarin namanya? Iya. Bajunya warna apa, Bu? Suaminya namanya siapa, Bu? Coba Ustazah Eva tanya, yang ceramah di pernikahannya Ria Ricis apa? Apa isi ceramahnya? Siapa yang mau angkat tangan? Tahu nama artisnya, tahu bajunya, tahu apanya? Ustazah Eva tanya, apa isi ceramahnya Ustaz Adi Hidayat?
Nanti dapat dompet dari Bundani. Apa kata beliau? Suatu hari Aisyah itu bergabung di Tamasa. Tapi Aisyah itu baru sadar ternyata Rasulullah SAW itu berpuasa. Lalu Aisyah merasa bersalah karena memamerkan makanan di hadapan orang yang berpuasa. Tapi indahnya hati Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, tahukah engkau hari ini aku sedang tidak berpuasa?" Kira-kira hatinya Aisyah bagaimana, Bu? Meleleh. Dan di hari berikutnya, ketika Aisyah tidak punya satupun makanan untuk dimasak, lalu beliau bingung bagaimana mau nyuguh garwanya tercinta. Rasulullah tahu apa yang dikatakan dan dirasakan istrinya. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau hari ini aku sedang berpuasa? Maka jangan khawatir, nggak usah ribet cari makanan karena aku sedang berpuasa." Itulah karakter suami istri saling menenangkan. Kembali kepada ibu. Ibu ada artis kecelakaan ikut mendoakan, tapi kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita di Palestina sana yang dibunuh tanpa alasan. Lalu kita komentar ketika ada penggalangan dana, ngapain bantu saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat saja banyak yang kekurangan. Jawabannya ini, karena kita satu tubuh. Kalau di sana kehilangan kaki, maka bagaimana caranya yang di Banjarnegara juga ikut merasakan. Uang kita nggak bernilai seberapa pun. Sekarang $1 itu berapa? 14.000. Kalau kita nyumbang 100.000 dan uang itu ditukar dolar, hanya jadi berapa dolar? Kan mungkin $7 sekian. Jadi apa di Palestina? Lalu tegel-tegel lisan kita, lawang sing tanggane wae oke kekurangan ka atau menganam bantu sedulure. Kenapa tidak bantu yang dekat? Jawabannya ini. Yang dekat saya bantu, yang jauh pun akan kita bantu. Karena kita itu satu tubuh. Kalau gigi kita sakit itu yang sakit mana saja, Bu? Mau senyum nggak bisa, begitu. Tapi ini belum bisa. Maka ibunda, alangkah baiknya di grup Al-Madinah kalau ada yang sakit itu diumumkan, itu tidak mengapa. Mengapa? Karena kita mau mengamalkan hadis ini bahwa kita itu satu tubuh. Kalau ada yang sakit, meskipun kita tidak ikut merasakan sakitnya, minimal kita ikut mendoakan. Tadi yang pertama seperti apa, Bu? Yang kedua seperti apa? Satu tubuh. Yang ketiga, ini agak panjang. Ketika Rasulullah SAW memisalkan kita seperti lebah, dan karakter lebah itu ada 3. 1, tidak makan kecuali yang baik. 2, tidak mengeluarkan kecuali yang baik. 3, ketika dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak pernah berbuat kerusakan. Sekarang yang pertama, tidak makan kecuali yang baik. Berarti orang beriman itu sangat mempedulikan hal haram. Kemarin kami mengisi para dokter, para perawat di RSUD. Bu, Bapak, kita sering berkata, kenapa sih nggak sempat ngaji? Kan saya bekerja itu kan ibadah. Ibu sering ngejak teman dan temannya jawab seperti itu. Oke, mari kita cek bagaimana pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Syaratnya 1, jenis pekerjaannya harus halal. Dokter itu halal atau tidak? Halal. Perawat itu halal atau tidak? Pegawai negeri itu halal atau tidak? Guru itu halal atau tidak? Sekarang 2, pekerjaannya sudah beres, halal, nggak ada masalah. Nomor 2, niatnya. Niat orang ngajar, pengen bikin orang lain pintar. Niat bekerja di rumah sakit, pengen nolong orang sakit biar sehat. Berarti niatnya salah atau tidak? Tidak. Berarti sudah beres 2.
Tapi poin ketiga kata para ulama, niatnya oke, jenis pekerjaannya oke, cara melaksanakannya. Begitu fingerprint jam 7, kok fingernya jam 8, maka yang jam 7 dari jam 8 adalah haram atau haram. Itu yang paling mengerikan. Itu yang sering kita nggak perhatikan. Begitu ketidakberkahan masuk ke dalam rumah kita, maka akan berefek mulai dari suami, mulai dari anak, mulai dari yang bantu di rumah, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, binatang piaraan, semua itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Kata beliau, kalau aku bermaksiat kendaraanku, hewanku itu jadi liar, sulit diatur. Maka begitu ada keberkahan, begitu ada masalah di dalam rumah tangga kita cek. Jangan-jangan ada makanan yang masuk ke dalam perut kita dan itu asalnya adalah barang yang tidak halal, atau bercampur antaranya halal dan syubhat. Ibu, kalau makannya sudah halal, insya Allah yang keluar apa? Persis seperti lebah, makannya maju, keluarnya apa? Dan ayo kita belajar dari Teko. Bu, ada yang contohnya itu. Dengan yang di atas itu lubangnya lebih banyak mana? Lebih besar mana? Ini pelajaran loh. Ketika para ulama itu mengaitkan lebah dengan isi hati itu seperti isi teko. Ibu, teko itu mulutnya kecil. Ulama mau kita itu sedikit bicara dan banyak ngansu. Makanya teko itu jijoknya pakai ceret gede, tapi keluarnya apa? Ibu tahu water jug? Kalau ngocor pakai apa itu? Bolongannya gede atau kecil? Tapi keluarannya water jug itu kecil apa besar? Kecil. Karena Allah mau, karena Nabi kita mau, karena para ulama mau. Ayo kita sedikit bicara tapi banyak nangsu ruginya. Itu berlaku dengan suami, berlaku dengan orang tua, berlaku dengan teman. Kalau ketemu dengan orang yang lebih alim, ayo banyak mendengarkan. Kalau ketemu dengan orang-orang yang sama ayo bicaranya yang imbang. Kalau bertemu dengan orang yang di bawah kita pengetahuannya, ayo bicara yang bermanfaat. Itu teko. Dan teko tidak akan mengeluarkan kecuali yang ada isinya. Silahkan ibu berpura-pura bicara baik, bicara halus. Kalau isinya tidak itu akan terbongkar. Makanya orang haji umrah berapa hari? 40. Ada orang mampu berpura-pura baik selama 40 hari? Tidak. Mesti keton aslinya. Orang yang nggak seneng nolong sampai sana ya nggak seneng nolong. Orang yang suka marah sampai sana ya nggak ada orang mampu berpura-pura selama 40 hari. Maka akhlak itu akan keluar, dan itulah akhlak. Akhlak itu teko. Teko itu akan mengeluarkan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan isinya. Jadi kita nggak bisa berpura-pura. Dan lihat kata Rasulullah SAW, tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hati seorang hamba hingga lurus lisan. Ibu, dan lisan ini yang paling banyak mengantarkan kita ke dalam neraka. Orang kesasar yang di antara dua paha itu kelihatan, mohon maaf perutnya jadi besar. Tapi orang kesasar yang di antara dua bibir itu nggak kelihatan. Ibu habis gunting, nggak habis gunting, bibirnya pakai lintik sama-sama cantik atau tidak? Nggak kelihatan. Itulah kenapa banyak orang itu enteng bermaksiat dengan mulutnya. Karena nggak kelihatan bekasnya. Tapi kalau bermaksiat non-sewu yang di antara dua paha, efeknya tuh kelihatan. Orang langsung menghujat, mohon maaf pelacur, menikah di luar, hamil di luar nikah, punya anak tanpa, betapa orang akan dihujat. Kemudian orang akan malu bertaubat. Tapi orang yang menghujat nggak ada. Tuh bibirnya jenengan itu. Karena bibir kita itu yang manis tetap manis, yang asin tetap asin. Padahal kita sebelumnya habis apa bu? Nauzubillah mindzalik. Makanya pada sekalian kita makan Allah, kita minta kepada Allah, Rabbis shrahli sadri, minta kalau bicara itu yang manfaat. Dan ini rumus bu, kita sering lupa. Kalau mau bicara sama suami, malamnya itu minta tolong dulu sama Allah. Kalau mau bicara sama anak, minta tolong dulu sama Allah malamnya. Besoknya baru nak, kamu tuh sebenarnya maunya gimana? Mau sekolah di mana? Ayo ibu tak membantu. Malamnya sudah minta tolong dulu sama Allah. Mau bicara dengan suami perkara yang besar, malamnya minta tolong dulu sama Allah.
insya Allah Allah akan menolong setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Tidak ujuk-ujuk mau bicara, langsung hari ini bicara. Maka ikhlas sekalian yang dirahmati Allah, itulah lisan. Dan lebah punya karakter. Apakah ibu pernah melihat kalau kawan itu habis ngambil madu terus lebahnya bunganya jadi rusak dan berguguran? Bunganya tetap apa? Maka karakter orang yang sudah ngaji datang ke Al-Madinah kemanapun dia tidak bikin masalah. Di RT-nya dia bukan masalah, di kampungnya dia tidak pernah menimbulkan masalah, di keluarganya dia tidak pernah timbulkan masalah. Karena karakter lebah itu dimanapun dia hinggap dia tidak pernah jadi masalah, gak pernah merusak suasana. Ibu pernah rapat kemudian datang seorang ibu, apa sih anak bukai. Atau sebaliknya kita nggak datang, orang lain bilang yes, bilang mau bukai orang. Nek teko biasanya acaranya seorang jadi. Ini contoh pribadi-pribadi yang membuat kerusakan di lingkungan sehingga orang tidak berharap kedatangannya. Maka Bu, karakter orang yang sudah datang di Masjid Al-Madinah ini, kemanapun kita pergi, kita selalu menjadi solusi, bukan jadi apa Bu? Bukan menjadi masalah. Selanjutnya, Allahu Akbar. Mathalul mu'min kamathalil zar, la tazalur rihu tufi'uhu, wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala. Rasulullah SAW. Orang mukmin itu seperti pohon. Pohon itu kalau ada angin gimana Bu? Goyang. Diterpa apa Bu? Angin. Lanjutan hadis ini, Arabnya tidak ada lanjutannya. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang tidak pernah digoyangkan angin sampai ia ditebang. Jadi kalau kita mau mengaku bahwa kita mukmin, maka seumur hidup selama nafas masih ada di paru-paru kita, maka kita akan diuji. Tidak diuji suaminya, akan diuji di anaknya. Tidak diuji anaknya, diuji di suaminya. Tidak diuji di suami dan anaknya, diuji ekonominya. Tidak diuji ekonominya, tidak juga di suaminya, ada di orang tuanya, ada di iparnya, ada di adiknya, ada di tetangganya, ada lingkungannya, ada diuji di pimpinannya. Pasti diuji oleh Allah. Ada di ruangan ini yang tidak punya ujian? Tidak. Pasti semuanya diuji oleh Allah. Pasti semuanya diuji. Tapi kita harus bedakan, apa bedanya ujian dengan azab Bu? Apa bedanya ujian dengan azab? Ada yang mau mengutarakan? Ujian itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan atau menaikkan level. Sedangkan azab adalah buah dari perbuatan atau maksiat-maksiat kita di tempo hari. Jawabannya betul tidak salah. Pertanyaan kedua, ujian diberikan kepada siapa? Azab diberikan kepada siapa? Orang mukmin. Ujian diberikan kepada orang mukmin. Kalau azab? Orang mukmin juga orang yang non mukmin. Orang mukmin juga dan orang yang tidak mukmin. Mari Ibu, inilah permisalan seorang ujian. Musibah itu berlaku untuk enak dan tidak enak. Jadi ibu dapat mobil itu juga musibah. Asoba yusibu. Asoba yusibu itu artinya saya terkena. Terkena itu kan bisa baik, bisa buruk. Maka kata-katanya bukan musibah di sini, tapi ujian, azab dan istidraj. Ujian itu diberikan kepada siapa? Ujian itu ibu sudah sholat, sudah zakat, sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah beristighfar, sudah baca sholawat, kok masih diuji dengan kesedihan? Maka jawabannya itu ujian yang digunakan untuk meninggikan derajat. Tapi bagaimana itu azab? Gak pernah sholat, gak pernah datang ke masjid, gaweane mabuk-mabuk, suatu saat naik kendaraan nengkasnya ke polen, jatuh kakinya. Allah mau musibah itu untuk apa orang itu? Supaya apa? Kembali kepada Supaya kembali kepada Allah. Kalau tadi yang pertama ujian itu digunakan supaya apa? Supaya derajatnya lebih
Sudah jelas perbedaannya ya Bu? Masya Allah. Jadi kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah, nggak pernah sholat, kok tiba-tiba jatuh, jangan bilang saya lagi diuji. Bukan. Kita sedang diadab sama Allah dalam tanda kutip supaya kita kembali kepada Allah. Tapi kalau ibu sholat, kalau ibu zakat, kalau ibu baca sholat, kalau Allah tetap uji kita, itulah ujian yang sesungguhnya supaya derajat kita naik apa? Ada anak naik kelas SMP tanpa ujian? Tidak ada. Berarti ibu, selama kita mukmin, ujian akan selalu melekat dalam kehidupan kita, apapun bentuknya. Yang paling mengerikan adalah istidraj. Kenapa? Kalau ujian dan musibah biasanya enak atau tidak? Tidak. Tapi kalau istidraj enak. Bisnisnya lancar, suaminya nurut, anaknya nurut, duit nggak pernah kurang, badan jarang sehat, badan cantik, rambutnya yang lain ketombean, orang ini diuji rambutnya kemilau. Tapi mohon maaf, kok rambutnya dibuka auratnya, kulitnya yang lain ada bekasnya, yang ini diuji mulus tapi dibuka auratnya, itu istidraj. Itu kenapa kok Masya Allah, naudzubillah, ini di Amerika nggak usah tersinggung. Kenapa yang joget di panggung itu kulitnya lebih mulus daripada badannya, lebih seksi daripada siapa? Tapi kita doakan semoga mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka tidak juga kembali kepada Allah, badan yang mulus, badan yang seksi, rambut yang seperti susu, kulit yang glowing digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itulah istidraj. Istidraj, kenikmatan, tetapi sesungguhnya itu bukan kasih sayang dari Allah, tapi apa? Sampai di apa kata hadis ini tadi Bu? Ditebang. Kami pernah diceritakan ada seorang perempuan, semoga Allah mengampuni beliau, semua wajahnya itu palsu. Hidungnya dipalsu, janggutnya dipalsu, pipinya itu dipalsu. Pokoknya semuanya supaya terlihat apa Bu? Kemudian beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal, Allahu Akbar, wajah palsunya itu berubah karena biasanya kan ada suntikan atau obat khusus. Maka begitu meninggal, tidak masuk obat, tidak masuk suntikan, itu wajah berubah. Sampai yang bercerita kepada kami itu, semoga Allah mengampuni beliau, beliau itu wajahnya berubah seperti orang yang sudah tua. Tapi apa Mbak Eva bercerita ini? Tapi indahnya, beliau meninggal dalam keadaan berjihad melahirkan putranya. Maka kemudian saya bertakbir, Allah, ini orang pasti punya amalan yang Allah bentuk. Kalau orang meninggal saat melahirkan, apa pahalanya? Syahid. Seperti pahala syahid. Maka besok pahala syahid ini akan ditimbang dengan maksiatnya. Kalau lebih berat maksiatnya, beliau akan tetap mendapatkan siksa. Kalau berat pahala syahidnya ini, maka beliau akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Bu, mulai hari ini, kalau mendapati orang bermaksiat, jangan pernah mencela. Tapi doakan saat beliau itu mendapatkan apa? Hidayah. Karena kita tidak tahu ada orang yang selama hidupnya bermaksiat, di akhir kehidupannya diberikan oleh Allah akhir kehidupan yang luar biasa. Dan Ibu, di dalam sebuah ayat Allah berfirman, Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di dalamnya. Berarti jaminan kita tidak diadab dan tidak kena musibah itu ada Nabi. Pertanyaannya sekarang Nabi masih ada atau tidak? Berarti kita terjamin atau tidak? Tapi indahnya ayat itu dilakukan, Muhammad, meskipun engkau tidak ada di dalamnya, kalau ada orang yang beristighfar, maka aku akan menghambat bencana itu. Biasanya yang beristighfar itu yang bermaksiat atau yang taat. Benar gitu. Kadang-kadang kalau kita lupa yang taat itu sombong, merasa amalannya sudah, jadi jarang beristighfar. Biasanya yang banyak beristighfar itu orang yang merasa apa? Berdosa, kurang amal, kurang ngaji, kurang baca Quran, biasanya beliau beristighfar. Tapi kita yang merasa banyak ngaji, banyak baca Quran, tahajud jalan, duha jalan, puasa Senin Kamis jalan, jarang mengucapkan. Padahal tadi yang akan membentengi kita dari bencana itu apa? Maka jangan disepelekan orang bermaksiat. Kalau dia beristighfar, istighfarnya membentengi kita dari apa? Dari bencana.
Sebelum kita tutup, ini sebelum terakhir. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Yuk, kita mulai belajar bersama. Mengapa sama Rasulullah diumpamakan seperti cermin? Silahkan angkat tangan. Kenapa sih saya dengan Bu Ning, saya dengan Bu Nuam, saya dengan Bu Nada, saya dengan Bu Lilis itu seperti cermin? Kenapa kita diumpamakan seperti cermin? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Satu tubuh, betul. Yang lain, kenapa seperti cermin? Kenapa Rasulullah kok memilih cermin? Apa keistimewaan cermin itu? Tak bocor. Ibu datang ke Jebo Pelita, ada musola. Dan datang ke Jebo Pelita 1 orang atau 100 orang? Banyak orang. Kalau Mbak Eva bercermin, cermin itu ngomong nggak? Tadi ada orang bercermin di sini. Namanya si Bulan, dia tukang korupsi, terus makan yang barang haram dan dia minum khamar. Cermin bilang seperti itu? Tidak. Nggak kan? Tidak. Meskipun yang bercermin orang 100, orang yang bercermin baru tahu nggak siapa yang bercermin sebelumnya? Berarti karakter cermin yang pertama apa? Menjaga aib. Allah. Kalau kita belum pandai menjaga aib seseorang, maka kita belum mukmin bagi mukmin yang lain. Sudah bocoran pertama dari Ustaz Eva. Yang kedua, apa karakter cermin? Apa karakter cermin? Memantulkan sesuai dengan cermin itu jujur. Tapi ibu senang dengan cermin nggak jujur kan? Ibu datang ke rumah orang, cerminnya membuat badan kita terlihat langsing. Mesti ibu betul sebenarnya, ya atau tidak? Terus ibu datang ke rumah orang, kok cerminnya kayak badan jenengan sih kacanya bener apa orang ya? Jadi kan yang kaca dengan jenengan awalnya ketone. Rasulullah sudah mengatakan kepada kita cermin itu jujur, tapi kita sering nggak senang dengan orang jujur. Buktinya, Bu, jenengan aja kayak gini. Wong ke orang seneng nek jenengan kayak gini. Biasanya ibu setelah diingatkan begitu sama yang mengingatkan gimana? Nggak mau nanya lagi, nomornya diblokir, minimal nggak akrab lagi setelah itu. Ada sahabat dekat mengingatkan, kok setelah diingatkan ibu berubah, berarti ibu belum sukses aja. Mestinya kita tuh seneng kalau diingatkan. Bayangkan Bu, kami punya 60 grup lebih. Pada suatu saat ada orang datang sengaja mengingatkan saya, Ustazah kalau komen di grup itu pakai love, tapi kalau di grup satunya nggak pakai love. Yang satunya merasa cemburu. Berarti Ustazah Eva pilih kasih. Jangan marah ya Allah, saya bilang seperti ini. Saya katakan demi Allah saya nggak marah, justru saya berterima kasih. Ternyata lambang love itu bikin masalah. Karena yang satu saya beri love, yang satu tidak saya beri love. Maka yang tidak saya beri love itu merasa bahwa Ustazah Eva tidak sayang. Saya bersyukur dan saat itu saya juga nangis. Betapa tidak sensitifnya hati ibu. Jadi ibu kalau dikritik, diberi masukan mestinya apa? Karena sifat cermin itu jujur. Bahkan kadang kelihatan di cermin dari jauh cuma jerawat, begitu mendekat flek, pori-pori membesar, jerawatnya ternyata nggak cuma satu. Jadi ibu mestinya lebih sayang dengan teman yang demen mengkritik dan memberi masukan kepada ibu. Karena itu cermin yang sesungguhnya. Nomor 3, gantian. Level 2. Yuk sekarang ibu, apa cermin? Sudah Mbak Eva lagi. Kalau kita melambaikan tangan kanan, yang melambai di cermin apa? Kiri. Kalau ibu melambaikan tangan kiri, yang melambai kanan. Begitulah kehidupan kita. Ada orang nampak bahagia sesungguhnya karena dia hanya pandai menyembunyikan kesedihannya. Ada orang nampaknya alim, ternyata dia ketika sendiri maksiat di hadapan Allah. Ada orang nampak di hadapan kita dia selalu memakai hot pants, apapun, tank top, tapi malamnya dia getol beristighfar kepada Allah. Ada orang yang nampak jarang baca Al-Quran, tapi malamnya dia bertasbih kepada Allah. Ada yang nampak selalu membaca istighfar, membaca tahlil,
tetapi malamnya dia menghujat saudaranya dengan menggunjing di belakang. Itulah kehidupan. Maka jangan tertipu dengan pandangan. Tapi itu bisa nggak bercermin kalau suasananya gelap? Ya, berarti kalau kita bercermin itu apa? Lampu. Kalau lampu kita pantulkan ke cermin, cahayanya mantul ke siapa? Begitulah apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu persis begitu. Tapi cermin itu apa? Lembut. Ada cermin bilang dengan jerawatnya kor eleke, dengan hidungnya kor eleke. Ada cermin seperti itu? Tidak. Cermin itu cuma bilang diam. Oh, yang kita ngacak, oh ya Allah, aku sudah nampak tua ya. Ubannya sudah mulai. Kemarin saya menunjukkan kuat ke suami saya. Lihat uban. Maksud saya bilang, maksudnya pengen dibilang tetap cantik meskipun ubanan. Tapi suami saya enggak. Ya emang udah tua kok, ya ubanan. Makanya jangan berharap kepada manusia ya Bu. Kalau berharap pada manusia baru langsung brundel, kecewa. Maunya dipuji, gak apa-apa, ubanan juga ayah tetap sayang kok. Enggak kan bilang benar. Udah tua ya ubanan. Mesti tidak kecewa ya, jangan berharap kepada manusia. Yang terakhir, cermin apa? Cermin itu apa? Kalau ibu bercermin, yang asli yang di sini apa yang di dalam cermin? Di sini. Yang asli yang bercermin atau yang di dalam cermin? Yang bercermin. Astagfirullahaladzim. Allah. Yang asli itu menit lagi kita akhiri dulu. Yang asli itu yang bercermin. Apa pelajarannya? Apapun yang ibu punya, yang dicermin itu mobil, rumah, jabatan, pangkat, kecantikan, kulit yang cantik, pakaian yang mewah, tapi yang asli itu yang bercermin. Yang akan kita bawa kepada Allah itu hanya amalan. Yang dicermin itu semuanya akan kita tinggalkan. Rumah, kendaraan, perhiasan, kecantikan, anak, suami, semuanya akan ditinggalkan. Yang asli itu yang bercermin. Apa kata para ulama hadis? Yang asli itu yang ada di dalam hati kita, yang tidak lain tidak bukan adalah amal dari perbuatan kita. Tapi kebanyakan kita terlena dengan apa Bu? Dengan dicermin kan? Ibu kalau bercermin kelihatan cantik, senang tidak? Senang. Padahal yang paling tahu itu siapa? Aslinya air apa betul? Tapi kemudian, tapi boleh suami berbuat hoax pada istri. Contohnya adalah memuji. Misalnya suami bilang gini, ya Allah bunda cantik banget. Saya kalau dipuji seperti itu ya bahagia meskipun saya tahu itu hoax. Jadi salah satu hoax yang diperbolehkan adalah hoax suami memuji istri. Begitu juga ibu memuji suami, ya Allah ayah tambah ganteng loh, tambah tua tambah. Ada nggak tambah tua tambah ganteng? Jujur, ada nggak tambah tua tambah ganteng? Ada ya. Jadi jujur tentang hoax ya. Kan yang ada tuh yang ganteng tuh yang muda, yang badannya masih. Kalau tambah tua yang kulitnya tambah. Tapi ibu dengan ikhlasnya memuji suami, ayah tuh tambah tua tambah. Itu boleh. Begitu juga sebaliknya. Dan saya menganjurkan seandainya ini bapak-bapak banyak-banyaklah berkata hoax kepada, tapi dalam hal itu saja, bukan dalam yang lain. Mama cantik loh, mama baik loh, badan mama tambah lama tambah langsing, tambah bagus, wajah mama tambah lama tambah betul. Nah, itu cermin itu. Maka ibu mulai hari ini kalau bawa bedak di tas, begitu bercermin, ingat sifat cermin tadi apa? Jujur, lembut, menjaga rahasia, semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Sebelum terakhir, Rasulullah memisalkan kita, matalul mu'min matalus sabilatil zahab. Inna nafaqat 'alaiha ahmar wa in wazanat lam tangkus. Sekarang pertanyaan harus bisa jawab. Bunda ini sudah jawab sebelumnya.
Kenapa kita dimisalkan seperti emas? Angkat tangan. Nah, kenapa kita dimisalkan seperti emas? Ibu, berharga. Kenapa berharga? Kenapa berharga? Barang berharga itu biasanya jumlahnya baru sedikit langka. Nek oke barangnya jenenge barang apa? Pasaran utawane barang awal. Barang awal itu berharga atau tidak? Kenapa emas? Karena berharga. Jumlahnya apa? Sekarang berharga. Istri yang kalau suami bicara tinggi ikut tinggi, banyak barangnya pasti. Berarti kalau ibu ikut-ikutan jadi istri yang bicaranya tinggi, berarti ibu kurang. Nah, itu ya. Ya. Mohon maaf saya mengatakan diri saya sendiri. Kalau suami saya bicara tinggi dan saya ikut bicara tinggi, berarti Mbak Eva forward. Ada banyak hati saya. Istri yang tidak manut suami banyak atau tidak? Berarti kalau kita termasuk orang yang tidak manut suami, berarti cewek? Sudah ibu yang jawab ya. Sudah ngaji yang ditonton sinetron, gosip dan seterusnya banyak atau tidak? Kalau kita masih ikut nonton begituan, kita namanya oke Bu? Jadi kalau ibu mau jadi emas, pasti sedikit punya ciri khusus yang istri-istri lain itu nggak bisa melakukan itu. Bunda Ning, Bunda Nada, emas. Semoga beliau berdua bisa menjalani ini dengan pertolongan Allah. Amin ya Allah. Ibu bisa bersabar dengan kekurangan suami, itu emas. Ibu bisa diam saat suami bicara tinggi, itu emas. Ibu bisa diam saat suami memberikan nafkah yang ibu kurang dan tidak cukup, itu emas. Tetapi ketika kita berbuat sebalikannya, kita barang obral. Obral itu memang atau tidak? Istimewa atau tidak? Silahkan ibu pilih mau jadi emas atau barang obral atau bahkan barang awal. Maka pastikan kita emas. Emas itu berharga. Kalau berharga itu tersimpan rapi, dan emas semakin digosok semakin apa? Semakin hilang. Tapi kalau palsu digosok malah kelihatan. Maka jangan pernah berpura-pura dengan sifat yang tidak ada pada diri kita. Berpura-pura baik, berpura-pura sabar, nanti digosok akan keluar jeleknya. Tapi kalau asli sabar, insya Allah kita akan tetap terlihat sabar. Yang terakhir, Allah memisalkan kita seperti pohon kurma. Kenapa seperti pohon kurma? Satu. Itu jawabannya, siapa lagi yang menjawab? Karena pohon kurma itu apa? Semuanya manfaat. Lisannya manfaat, wajahnya digunakan senyum untuk manfaat, kakinya manfaat digunakan berangkat majelis taklim, tangannya manfaat digunakan untuk masukkan uang ke kotak amal. Lagi kurma apa lagi? Rasanya manis. Rasanya manis. Kurma itu semakin tua semakin manis. Kurma muda itu sepetnya luar biasa. Kecuali kurma sukari yang kuning itu agak ada manisnya, tapi tetap ada sepetnya. Apa kata para ulama hadis? Mukmin itu semakin bertambah usianya semakin manis akhlaknya. Anak kecil imut-imut, orang tua Amin. harus juga seperti itu. Semakin sepuh, semakin kita bertambah dari 37, jadi 38, jadi 40, jadi 41. Akhlak kita semakin apa? Itu kan kurma. Masya Allah. Ada lagi kurma apa? Kurma apa? Seperti kurma. Kenapa dimisalkan seperti pohon kurma? Kurma itu tumbuh di mana, Bu? Ada kurma di Banjarnegara? Bahwa kebaikan itu hanya tumbuh di hati-hati tertentu. Kalau hatinya nggak baik, ya nggak bisa ditumbuhi kebaikan. Kalau kita bukan istri yang baik, hati kita tidak akan digunakan untuk mendarat segala kebaikan. Maka kurma itu tumbuhnya spesial, maka kebaikan itu tidak akan salah mampir di hati orang-orang yang punya hati yang salah. Kalau kita pengen menjadi orang yang baik, maka kita siapkan wajah kita juga menjadi wadah yang Baik. lagi. Kalau kan sudah ada muadzinnya, kau sampaikan kalau sudah masuk waktu. Apa? Kurma apa lagi? Kurma itu mengobati. Ada yang mengatakan bahwa kurma muda itu, masya Allah, ini yang disampaikan. Bu,
Kalau kita makan makanan yang salah, karena itu akan menjadi darah, itu berarti kita akan merusak keturunan kita. Tapi kurma itu makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita makan yang baik, sesungguhnya kita sedang memperbaiki keturunan kita sampai kapanpun. Itulah makanan baik, lagi halal, lagi berkah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pun kurma. Dan yang terakhir, takut saya melanggar duhur, Bu, kurma di Arab itu satu pohon satu selang. Hari ini kita membayangkan, insya Allah tahun depannya lagi kita akan pegang pohon kurma di Saudi Arabia. Kurma itu di Arab, di perkebunan kurma itu satu kurma satu pohon, dan di bawah kurma itu tidak gombol. Tidak gombol itu artinya selalu dikasih rumputnya. Maka kata para ulama hadis, kalau kita dimisahkan seperti mukmin itu rajin mencabuti penyakit hatinya. Bagaimana cara mencabuti penyakit hati? Dengan pengajian seperti ini, sesungguhnya kita sedang dicabut pelan-pelan. Tadi ada yang kesindir, ya kan? Yang ngomong juga sebenarnya sedang menyindir sendiri. Tapi ibu kalau ngambil rumput di pot pakai apa? Tangan. Tapi kalau ibu membabati suket di hutan itu pakai apa? Ibu bayangkan kembali ke permisalan seperti pohon. Kalau kita rajin metani atau makruni air kita, maka Allah cuma akan nyubit. Kita kasih flu dikit, tak kasih sakit gigi sedikit, tak kasih asam urat sedikit aja. Tapi kalau kita tidak rajin membersihkan hati kita dari penyakit, Allah sudah kembung, maka cara babatinya bukan dicabut tapi diapakan? Maaf ya, dibabat. Pras, langsung kena sesuatu yang kita sulit untuk menerima. Ditampar. Ibu ngambil Mbak Eva, Ustaz Eva dari Mirang, coba disalur lagi. Panggilan kedua biasanya lebih apa? Keras. Mbak Eva dari Mirang juga biasanya keras. Yang ketiga kemana? Wah, ternyata Mbak Eva belum minum juga. Andai ibu waktu itu berada di atas gedung, maka Mbak Eva akan dibalang apa? Supaya apa? Supaya menengok gitu kata Allah. Yo ngaji, kata ibu, enggak sibuk. Ayo baca Quran. Ya Allah enggak sempat. Ayo nyantuni orang yang kekurangan. Eman-eman Allah gembung. Panggil pertama enggak dengar, panggil kedua enggak dengar, panggil ketiga enggak dengar. DK mencan orang nadalusi kata Allah. DK mencan pantese di kasar. Maka Allah akan lempar kerikil, kadang batu, kadang ditimbuli sekalian dengan bangunannya. Maka jemputlah hidayah Allah itu dengan cara yang lembut. Kalau kita ke perang, orang yang lembut hatinya itu astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang mau tangannya kesumet barang haram. Kok kesandung di jalan? Jangan-jangan sikil kumi ini terus melangkah ke tempat yang Allah tidak cinta. Kok sariawan? Ojo-ojo boro-boro yang ingin gelendungi. Begitu ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Pas berakhir di kumandang ahad duhur, dan yang terakhir ini menjadi penutup ayat. Kenapa kita dipermisalkan seperti pohon? Pohon itu cabangnya kemana? Ke langit. Akarnya kemana? Ke bawah. Kata Allah, kalau kita bicara kebaikan di bumi, maka yang kita ucapkan itu akan pergi ke langit dan tawaf di arsy Allah, lalu mengucapkan orang yang mengucapkannya. Riris tadi membaca sholawat, Munada tadi membaca surat Al-A'raf, Eva tadi ngisi subhanallah, dia akan mengucapkan orang yang mengucapkannya di arsy. Maka betapa banyak ahli zikir tidak terkenal di muka bumi tapi terkenal di mana? Dan kata para ulama, ibu pernah dengar bahwa pohon itu bertasbih? Pohon itu mulutnya mana, Bu? Saya tercengang ketika menjelaskan penjelasan para ulama. Biasanya yang kita katakan kepala itu yang digunakan untuk makan. Yang digunakan untuk makan pohon itu mana, Bu? Maka ada ulama yang mengatakan bagaimana cara bertasbih, mereka bersujud dan yang digunakan sujud itu kepalanya, karena kepala pohon itu adalah akarnya. Allahu Akbar. Maka apa mereka digunakan untuk bertasbih? Maka akar-akar pohon itu sedang bertasbih memuji Allah. Kita akhiri, langsung kita lanjutkan dengan sholat duhur. Astagfirullahaladzim. Mohon doa untuk Ananda Almarhum Muhammad Arkan Ramadan, usia 4 tahun 5 bulan dan sudah dipanggil oleh Allah. Insya Allah menjadi tabungan untuk orang tuanya. Dan saat ini anak ini sedang disusui oleh bidadari di sisi Allah. Insya Allah.
Mohon doa untuk almarhum Bapak Slamet Suparto, baru saja meninggal 16 November pukul 6. Masya Allah, beliau katanya orang yang sangat berjuang di pondok ini. Insya Allah begitu jasad beliau ditenggelamkan ke dalam bumi, beliau sedang menikmati kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Mohon doa untuk almarhumah Ibu Hadmini, betul saya tidak salah baca? Masya Allah, baru saja meninggal. Masya Allah, yang tadi pukul 6, yang ini pukul 5. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasih madkhalahum waghsilhum bima'in wa thaljin wa bardin wa naqlihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma bdil daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratil nar. Masya Allah, beliau meninggal dalam keadaan yang baik, dikenang sebagai orang yang baik. Semoga saat ini Allah sedang membayar kebaikan-kebaikan beliau dengan kenikmatan di alam kubur. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan pahala dan ganti dari musibah dan ujian yang Allah timpakan. Doakan jenazahmu sebagaimana kelak kita ingin didoakan saat kita menjadi jenazah. Ya Allah, semoga Allah mengampuni beliau semuanya. Allahumma gfir lahu. Demikian Ibunda, mohon maaf lahir batin. Semoga ada manfaat dari apa yang kita kaji sore hari ini, siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.